Hai anak-anak, apa kabar sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kedua, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, inilah yang akan kita coba kupas pada pagi hari ini. Nanti mari sama-sama menyimak melalui video yang Pak Guru bagikan berikut ini. Let's go. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut ini menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah di daerahnya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Nah, Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan bahwa GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Nah, program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Nah, Rokib berharap kepada kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pungkasnya. Nah, dari bacaan itu kita bisa melihat pertanyaan berikut ini. Di manakah lokasi daerah pada berita tersebut? Apa masalah yang dihadapi? Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Apakah keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, ini ada hubungannya dengan kata adik Simba. Maka kita melihat kembali bagaimana penyusunan kata-kata atau kalimat tanyanya. Nah, mari kita diskusikan bersama melalui media daring ini cara penyelesaian tentang sampah-sampah. Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul, kita bisa menyebutnya pemulung. Lihatlah pada gambar. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetor kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, berikut beberapa gambar benda hasil daur ulang. Lihat, itu keranjang, gantungan kunci, tempat pensil atau tempat celengan, tempat duduk dari drum bekas. Nah, sungguh indah, menarik hati. Nah, ini semua adalah hasil-hasil daur ulang dari sampah. Nah, setelah kita melihat gambar tersebut, mari kita diskusikan lagi. Apakah pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda daur ulang?
Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, inilah dia yang perlu didiskusikan, tapi karena sifatnya daring maka dirubah menjadi mandiri. Nah, mari kita melihat pembelajaran tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan berikut. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita lihat pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Nah, selanjutnya barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara yang disebut distributor. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, lihat gambar di samping. Itu adalah gambar arus diagram ekonomi. Nah, coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini seharusnya kita bahas bersama kembali. Ya, ini juga dikerjakan mandiri. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, amatilah pakaian yang kamu kenakan, bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Nah, proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani, tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Nah, ini juga seharusnya kita diskusikan bersama dengan teman, tapi kita buat secara mandiri. Ya, demikian saja anak-anak video pada pagi hari ini, dan atas perhatian diucapkan terima kasih.